Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa menuntut ilmu yang mulia pada hari ini. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita curahkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita terbebas dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan atau al-kibr adalah melihat diri sendiri melebihi hak. Maksudnya apa? Kita menganggap diri kita lebih sempurna daripada al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq adalah agama Allah. Al-haq adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita menentang yang namanya kebenaran atau al-haq, itu namanya bisa disebut dengan kesombongan. Bukan hanya menolak al-haq, bukan hanya menganggap dirinya lebih sempurna dari al-haq, tapi kesombongan juga ada lagi. Yang satu lagi, itu adalah meremehkan orang lain atau menganggap dirinya lebih sempurna daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu juga termasuk dalam sifat kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna kesombongan. An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibr. Qala rijalun, inna rijala yuhibbu an yakuna sawabuh hasnan wa na'lahu hasanah. Qala innallaha jamila yuhibbul jamila. Al-kibri batorul haqqa wa gomtul nas. Yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Lalu seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya semua orang senang akan baju bagus, sendal bagus. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Jadi, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita menyukai baju kita yang bagus, menyukai barang-barang kita yang bagus, itu bukan termasuk kesombongan. Tapi kita akan mendapatkan cap sombong dari Allah jikalau kita sampai merendahkan orang lain karena baju kita yang bagus, tapi baju orang lain tidak bagus. Nah, kalau yang seperti itu baru dianggap kesombongan oleh Allah, ya kan? Seperti yang tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Jadi wajar kalau kita menyukai baju-baju yang bagus, sendal-sendal yang bagus, dan barang-barang yang kita yang bagus.
Tapi jangan sampai ada sifat sombong di diri kita. Apa itu sombong yang dimaksud? Yaitu merendahkan orang lain, ya. Dan juga tadi dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau kita menolak kebenaran, apalagi datang dari Al-Quran dan Sunnah, datang dari sumbernya dari agama yang lurus ini, kita menolak kebenaran tersebut. Nah, itu adalah salah satu sifat sombong, ya kan? Itu kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Nauzubillahi min zalik. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi nomor 2 halaman 163. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan manusia, serta menolak kebenaran. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sombong itu selain meremehkan manusia, merendahkan manusia, tapi juga menolak kebenaran. Kalau sudah Allah berkata A, jangan kita mencari pembenaran untuk kita bisa berbuat yang B. Kalau Allah sudah melarang perbuatan, contoh Allah melarang perbuatan berbohong, lalu kita menolak larangan Allah dan kita tetap berbuat bohong, itu adalah termasuk salah satu dari sifat sombong. Selain itu, bahaya dari kesombongan. Banyak sekali bahaya dari bersifat sombong. Di antaranya adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah adalah sombong. Iblis diusir dari surga menuju neraka karena apa? Karena menolak sujud kepada Adam. Iblis merendahkan Adam. Iblis bersifat sombong. Dan itu adalah, sombong adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk di seluruh alam semesta, yaitu kesombongan yang dilakukan iblis terhadap Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Lihatlah, karena perbuatan iblis yang sombong, yang enggan untuk menerima kebenaran, enggan untuk taat kepada Allah, dan sombong terhadap makhluk yaitu Adam, iblis dicap sebagai orang-orang yang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iblis diusir daripada surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 72. Allah menjelaskan tempat kembalinya orang-orang sombong dan orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila dkhulul abwaba jahannam khalidina fiha faba'sa maswa al-mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yang artinya, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran surat Az-Zumar ayat 72. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Inna ahlan nar kullu ja'zoriyin jawazin mustakbarin jamma'in manna'in wa ahlul
wa ahlul jannatil du'afaul maglaubuna, yang artinya sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong saat berjalan, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakhil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Hadis riwayat Ahmad. Bentuk-bentuk kesombongan seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah sombong terhadap al-haq, yaitu menolak kebenaran. Allah sudah memberi kita petunjuk melewati Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kita menolak kebenaran tersebut. Kita tetap bermaksiat kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah. Itu adalah bentuk kesombongan. Walau kita sudah tahu itu benar, tapi kita tidak melaksanakannya, maka itu adalah bentuk perilaku kesombongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bentuk kesombongan adalah sombong terhadap makhluk. Yang sudah saya sebutkan tadi, jika kita mempunyai baju yang bagus, tidak mengapa, tapi asal jangan meremehkan orang lain yang bajunya jelek. Nah, itu adalah kalau kita meremehkan orang yang bajunya jelek, tidak sebagus baju kita, itu adalah termasuk perilaku kesombongan. Itu salah satu contoh kecilnya. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang ada di muka bumi ini, yaitu kesombongan kita terhadap sesama manusia. Waliyazubillah. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 3766. Ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut malah menjawab, aku tidak bisa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak bisa? Nah, pemuda ini yang makan dengan tangan kirinya menolak karena sombong, menolak perintah Nabi untuk makan dengan tangan kanan. Nah, setelah dia menolak dan Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak bisa? Lalu Allah jadikan orang tersebut benar-benar tidak bisa makan. Itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana agar kita tidak mempunyai sifat sombong? Coba kaum muslimin sekalian, kita renungkan kembali, kita pikirkan kembali. Ketika kita masih kecil, kita baru dilahirkan, kita semua lemah. Kita kalah dengan yang namanya hewan-hewan. Hewan saat baru dilahirkan, kambing contohnya, anak kambing saat baru dilahirkan, dia bisa berjalan, dia bisa berdiri tegak. Sedangkan kita, saat kita baru dilahirkan, kita merepotkan semua orang. Merepotkan orang tua kita, merepotkan ibu kita, merepotkan bidan, suster, dan lain-lainnya. Ya kan? Kita semua masih butuh bimbingan. Itu membuktikan bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk yang sangat lemah. Kita tidak boleh sombong. Ya kan? Coba kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Anak kucing saat baru dilahirkan, dia bisa berjalan untuk menghampiri induknya, menyusui. Sedangkan kita masih harus dibantu oleh orang banyak. Sampai usia kita berapa? Sampai usia kita 1 tahun mungkin. Kita baru bisa belajar berjalan, kita baru bisa belajar berbicara. Itu membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Ya kan? Coba kita renungi lagi betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita, dan sangat tidak pantas untuk kita menyombongkan diri. Jadi, dari pemaparan yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sombong adalah menolak sesuatu yang hak dan meremehkan orang lain. Kemudian, kesimpulan yang selanjutnya adalah bahaya dari kesombongan. Apa itu bahaya dari kesombongan? Yaitu Allah akan membinasakan kita. Seperti contoh kasus yang iblis tadi, yang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34
yang waktu Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud kecuali iblis. Nah, karena iblis memiliki rasa sombong, sehingga Allah membinasakan iblis dengan cara memasukkan iblis ke dalam neraka. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sifat sombong dapat membawa kita ke dalam kebinasaan, yaitu ke dalam api neraka. Waliyazubillah min dzalik. Lalu juga sudah saya sampaikan tadi bahwa orang-orang yang sombong tempatnya kelak akan di dalam api neraka. Seperti dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri." Nah, ini wajib kita ingat bahwa kalau kita sombong, pasti tempat kita akan berada di dalam neraka. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mempunyai kesombongan seberat biji sawi. Ya kan? Kita sombong seberat biji sawi aja akan masuk neraka, tidak akan bisa masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kaum muslimin semuanya, saya mewasiatkan untuk saya pribadi dan untuk kaum muslimin pada umumnya, untuk kita berusaha untuk menjauhi yang namanya sifat-sifat sombong. Kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat sombong. Lalu ada dalil penguatannya lagi dari sabda Nabi SAW yang tadi sudah saya bacakan juga, bahwa penduduk neraka semuanya orangnya kasar, lagi keras. Orang-orang yang bergaya sombong saat berjalan, orang-orang yang bersombong, orang-orang yang mengumpulkan harta, orang-orang yang sangat bakhil. Bakhil itu pelit kalau dalam bahasa Indonesia. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Nah, ini salah satu dalil penguat bahwa orang yang sombong pasti akan masuk neraka, walaupun kesombongannya itu hanya seberat biji sawi. Nah, lalu kesimpulan yang selanjutnya adalah hukuman bagi pelaku sombong di dunia. Tadi hadisnya sudah saya bacakan, yang ada laki-laki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Saat Rasulullah SAW menyuruh laki-laki tersebut untuk makan dengan tangan kanannya, laki-laki tersebut malah berkata, "Aku tidak bisa." Sehingga apa hukuman yang Allah berikan kepada dia? Dia benar-benar tidak bisa makan setelah itu. Tidak bisa mengangkat tangannya untuk makan. Nah, maka dari itu, karena laki-laki tersebut menolak kebenaran, menolak perintah Rasul, ya kan? Nah, Allah langsung melaknat dia saat itu juga, ya kan? Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, contoh laki-laki tadi yang ada dalam hadis riwayat Muslim tadi, dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, bahwa kita sebagai umat muslim wajib makan dengan tangan kanan. Laki-laki itu malah berkata, "Saya tidak bisa." Ya kan? Nah, jadi Allah langsung laknat dia pada saat itu juga. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hukumannya dalam dunia aja udah segitu besarnya, apalagi nanti hukuman orang-orang yang sombong saat berada di akhirat kelak. Pasti sungguh berat hukuman yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang sombong.